Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil dari wawancara saya, yaitu sanitasi lingkungan dan pengolahan sampah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ananda Nazwa Salsabila dari kelas E dengan NIM A4 202 10 10 5. Berdasarkan wawancara yang saya hadapi terhadap responden yang pertama dengan nama Saudari Salma Fitri Ayudita, dapat saya simpulkan bahwa rumah dan lingkungan sekitar responden memiliki tingkat pencemaran yang rendah. Karena dari hasil wawancara yang saya hadapi dengan narasumber, rumah dan lingkungan sekitar sudah memenuhi syarat kebersihan pada suatu lingkungan menggunakan toilet pribadi, dan pada saluran perpipaannya menggunakan saluran PAM. Jenis jamban yang dimilikinya yaitu jenis leher angsa dengan sepiteng dan resapan yang bertujuan untuk menghindarkan bau dan mencegah masuknya lalat dan kecoa. Hanya saja pada hasil observasi air bersih memiliki tingkat resiko pencemaran yang tinggi karena tandon yang dimiliki tidak memenuhi standar kebersihan. Pada pengolahan sampah, yaitu dengan cara pembuangan langsung ke tempat sampah yang tidak kedap air, tidak dilengkapi fasilitas penutup sampah yang dapat menyebabkan penyebaran bau yang tidak sedap di sekitar lingkungan dan beresiko dapat mencemari lingkungan sekitar. Dan ukuran tempat sampah yang terlalu kecil tidak cukup untuk menampung semua sampah. Solusi dari saya sebagai praktikan sekaligus pewawancara untuk responden yang pertama yaitu tandon air harus dibersihkan dan didisinfeksi setidaknya sekali atau 2 kali dalam setahun oleh narasumber. Karena jika tidak dibersihkan, tandon air dapat dipenuhi oleh lumut menjadi tempat pertumbuhan mikroba dan sarang nyamuk. Dan untuk pembuangan sampah lebih baik menggunakan sampah yang kedap air juga memiliki volume yang besar agar cukup untuk menampung semua sampah dan menggunakan penutup sampah agar tidak membuat bau lingkungan sekitar dan tidak beresiko mencemari lingkungan sekitar. Berikutnya hasil wawancara saya terhadap responden yang kedua yaitu bernama Saudari Dinar Narasi Fridayanti. Dapat saya simpulkan bahwa rumah dan lingkungan sekitar responden tersebut memiliki tingkat pencemaran atau resiko pencemaran yang dapat dikategorikan rendah. Karena menurut hasil wawancara dengan narasumber, rumah dan lingkungan sekitar pada responden kedua juga sudah memenuhi syarat kebersihan pada suatu lingkungan dengan menggunakan toilet pribadi dan pada saluran perpipaannya menggunakan saluran PAM. Jenis jamban yang dimilikinya juga yaitu jenis leher angsa dengan sepiteng dan resapan yang bertujuan untuk menghindarkan bau dan mencegah masuknya lalat dan kecoa. Pengolahan sampah pada responden kedua yaitu dengan cara pembuangan sampah secara langsung ke tempat sampah yang tidak kedap air, tidak dilengkapi fasilitas penutup sampah yang beresiko dapat mencemari lingkungan sekitar dan membuat bau yang tidak sedap pada lingkungan sekitar. Dan ukuran tempat sampah yang terlalu kecil tidak bisa menampung semua sampah. Solusi saya sebagai praktikan sekaligus pewawancara untuk responden yang kedua yaitu pada pengolahan sampah. Seharusnya untuk tempat pembuangan sampah lebih baik responden menggunakan sampah yang kedap air dan menggunakan penutup sampah agar tidak menyebarkan bau di lingkungan sekitar dan tidak beresiko mencemari lingkungan. Juga alangkah lebih baik tempat sampah dibuat dengan volume yang cukup besar agar bisa menampung semua sampah. Dan yang terakhir, berdasarkan wawancara yang saya hadapi terhadap responden yang ketiga dengan nama Saudari Putri Nurma Anissa Rahma, dapat saya simpulkan bahwa rumah dan lingkungan sekitar responden memiliki tingkat pencemaran yang rendah. Karena menurut hasil wawancara dengan narasumber, rumah dan lingkungan sekitar pada responden ketiga ini juga sudah memenuhi syarat kebersihan pada suatu lingkungan dengan menggunakan toilet pribadi dan saluran perpipaannya menggunakan saluran PAM. Jenis jamban yang dimilikinya juga yaitu jenis leher angsa dengan sepiteng dan resapan yang bertujuan untuk menghindarkan bau yang tidak sedap dan mencegah masuknya lalat dan kecoa.
Hanya saja pada observasi air bersih memiliki tingkat pencemaran yang tinggi karena tandon yang dimiliki tidak memenuhi syarat kebersihan. Pengolahan sampah pada responden ketiga yaitu dengan cara pembuangan sampah langsung ke tempat sampah yang kedap air, tetapi tidak dilengkapi fasilitas penutup sampah yang beresiko dapat mencemari lingkungan sekitar dan dapat menyebarkan bau yang tidak sedap di lingkungan sekitar. Juga, ukuran tempat sampah yang tidak terlalu besar dan menyebabkan tidak bisa menampung semua sampah. Solusi dari saya sebagai praktikan sekaligus pewawancara untuk responden yang ketiga, yaitu tandon air harus dibersihkan dan didisinfeksi setidaknya sekali atau 2 kali dalam setahun oleh narasumber. Karena jika tidak dibersihkan, tandon air dapat dipenuhi lumut dan menjadi tempat pertumbuhan mikroba hingga sarang nyamuk. Dan untuk tempat pembuangan sampah lebih baik menggunakan penutup sampah agar tidak menyebarkan bau di lingkungan sekitar dan tidak beresiko mencemari lingkungan. Juga alangkah lebih baik tempat sampah dibuat dengan volume yang cukup besar agar bisa menampung semua sampah. Sekian presentasi saya tentang sanitasi lingkungan dan pengolahan sampah. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.